kadang gue bertanya dalam hati gitu, loh kan gue waktu di LPK belajarnya bukan seperti ini, kok pas dihadapi di Jepang kok kayak gini, seperti itu kan. 角さん行くと思ってやと。下町サブサズも伸ばして。真面目でね、それともないな。一つ言えば一つは知りや。 Nah, jadi sebenarnya apakah untuk belajar bahasa daerah itu penting? Jadi ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi waktu itu pas magang ya, kebanyakan bahasa daerah itu sering kita dengar ketika kita tinggal di daerah perkampungan ya teman-teman, atau desa seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Kebanyakan teman-teman kita yang baru nyampe di Jepang sebagai newcomer itu pasti mengalami masalah bahasa ya, terlepas dari jenis apapun visa yang mereka gunakan, begitu magang, Tokutegi no atau Gijinkoku seperti itu ya. Khususnya mungkin bagi teman-teman yang menggunakan visa magang atau Tokutegi no ya, untuk masalah bahasa menurut gue itu sesuatu yang menurut gue cukup normal ya, karena bagi kita orang asing yang baru belajar bahasa Jepang terus datang ke Jepang pasti butuh beradaptasi dengan penggunaan bahasa, apalagi dengan kemampuan yang mungkin kaiwanya masih belum terlatih seperti itu. Biasanya kan ketika kita di LPK atau di satu lembaga atau tempat kursus, kita hanya belajar tentang teori-teori dan teori saja seperti itu. Tetapi untuk percakapan atau kaiwa itu jarang sekali dilatih ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa patah-patah ngomongnya atau terbata-bata ketika ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jepang, itu wajar ya. Dan gue pun dulu waktu baru-baru awal belajar bahasa Jepang, baru ngomong-ngomong bahasa Jepang pun itu wajar seperti itu. Tetapi ada masalah lain selain kemampuan bahasa Jepang ya teman-teman, yaitu adalah masalah bahasa daerah yang ada di Jepang ya. Jadi di Jepang sendiri setiap daerah itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing, sama halnya seperti kita di Indonesia ya teman-teman. Misalnya ketika di Indonesia antara bahasa orang yang berada di Sumatera, khususnya mungkin di Padang ya, mereka menggunakan bahasa Minang, dan mungkin ketika orang Padang pergi ke Pulau Jawa mungkin mereka akan menggunakan bahasa Jawa, atau mungkin seperti orang Bandung mereka akan menggunakan bahasa Sunda seperti itu, yang mana mungkin orang Padang dia tidak akan mengerti dengan bahasa Jawa. Begitu pula dengan kita yang ada di Jepang ya teman-teman. Jadi ketika setelah seseorang orang Jepang itu ketika dia berada di daerah tertentu, misalnya anggaplah ketika mereka teman-teman menemukan orang Okinawa, mereka menggunakan bahasa daerah khusus ya teman-teman. Jadi ketika orang Jepang lain kadang mereka nggak ngerti bahasa Okinawa seperti itu, atau mungkin seperti di Fukuoka atau di daerah lain Akita dan segala macamnya, itu setiap daerah itu bahasa daerahnya berbeda-beda. Bahkan orang Jepang sendiri pun mereka nggak ngerti. Sama halnya seperti kita tadi ya, orang Indonesia, antara bahasa Minang dan bahasa Jawa mereka saling tidak mengerti. Jadi salah satu-satunya cara untuk penghubung bahasa tersebut adalah dengan menggunakan bahasa nasional. Kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia, kalau orang Jepang mereka menggunakan bahasa standar atau hyojungo seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang sebagian orang-orang Jepang itu ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti dengan teman-teman orang asing yang baru datang ke Jepang seperti itu ya. Kadang mereka labrak aja gitu, tabrak aja pakai bahasa daerah, padahal kita belajarnya di Indonesia itu tidak menggunakan bahasa daerah. Kita nggak pelajari bahasa daerah, dan karena kita pun pas belajar nggak tahu kan ditempatkan di daerah mana seperti itu. Jadi kebanyakan sebagian orang Jepang itu dia ngomong ke kita itu nggak pakai bahasa standar ya teman-teman. Jadi dia itu ngomong pakai bahasa daerah seperti itulah. Ibarat orang asing belajar bahasa Indonesia, tetapi pas dia datang ke Indonesia dia dihadapi dengan bahasa Jawa seperti itu ya, pasti tidak akan mengerti. Begitu juga dengan orang asing, ketika kita belajar bahasa Jepang standar, terus dihadapi dengan bahasa daerah, pasti kita tidak akan mengerti. Nah, jadi sebenarnya apakah untuk belajar bahasa daerah itu penting? Jadi ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi waktu itu pas magang ya, kebanyakan bahasa daerah itu sering kita dengar ketika kita tinggal di daerah perkampungan ya teman-teman, atau desa seperti itu. Di daerah pedesaan itu bahasa daerahnya sangat kuat sekali, sangat kental sekali ya teman-teman. Berbeda dengan mungkin yang agak ke kota, orangnya mungkin menggunakan bahasa standar hyojungo yang mungkin hanya diselipi dengan sedikit-sedikit logat seperti itu ya, itu wajar seperti itu. Tetapi ketika menggunakan bahasa daerah, kadang bahasanya itu jauh sekali dari bahasa Jepang seperti itu. Kadang kita nggak ngerti apa yang disampaikannya, dan orang Jepang sendiri pun juga sama seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman menghadapi bahasa daerah, ketika teman-teman mungkin datang sebagai newcomer di Jepang, yang perlu teman-teman lakukan itu adalah teman-teman tetap menggunakan bahasa standar ya, atau hyojungo kepada orang Jepang, agar orang Jepangnya sendiri juga nanti menyambut dengan bahasa yang sama seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak tetap menggunakan bahasa daerah, teman-teman itu bisa sampaikan ya kepada orang tersebut, tolong gunakan bahasa yang mudah dimengerti seperti itu, karena gue kukujin nih seperti itu. Nah, teman-teman bisa sampaikan hal yang seperti itu. Nah, terus apakah sebenarnya bahasa daerah itu penting untuk dipelajari? Jadi waktu gue di
Asakura dulu, itu di Asakura bahasa daerahnya juga sangat kuat ya. Terlebih lagi dengan bahasa yang kita tidak pernah dengar sebelumnya, cara pelafalan, pelogatan, dengan cara pelafalan dan logat yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Terlebih ketika di Inaka itu yang ngomong itu kebanyakan kan orang tua, yang mana pelafalan mereka juga kurang jelas seperti itu. Jadi makin tidak mengerti seperti itu kan. Jadi ketika gue waktu berada di Inaka ya teman-teman ya, gue itu dihadapi dengan bahasa daerah yang cukup kuat seperti itu. Bahkan gue hampir tidak mengerti apa yang dikatakan nenek tersebut seperti itu ya, nenek-nenek itu. Kadang gue bertanya dalam hati gitu, loh kan gue waktu di LPK belajarnya bukan seperti ini, kok pas dihadapi di Jepang kok kayak gini, seperti itu kan. Alhasil waktu itu gue coba memahami seperti itu kan, tanya kepada orang yang ada di sekitar situ, ini maksudnya seperti apa sih, ini artinya apa sih kalau nenek ini bilangnya kayak gini, itu maksudnya apa, seperti itu. Jadi gue tanya seperti itu kan. Terus gue coba untuk memahami bahasa daerah, dan itu waktu itu sekitar 4 atau 6 bulan baru gue bisa memahami bahasa daerah itu dengan baik seperti itu. Dan ketika gue tanya ke teman gue gitu kan, kira-kira gue perlu nggak untuk belajar bahasa daerah sini, gue tanya gitu kan ke orang Jepang nih, teman orang Jepang. Terus teman orang Jepang gue bilang, nggak perlu kamu belajar bahasa daerah, kamu cukup belajar bahasa Jepang yang normal saja, yang standar aja seperti itu. Kalau bahasa daerah kamu cukup pahami aja maksudnya, tapi nggak usah perlu belajar bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Dan menurut gue itu juga tidak ada salahnya ya teman-teman, karena ketika kita paham dengan apa yang dikatakan orang tersebut, karena orang tersebut menggunakan bahasa daerah, itu sudah cukup ya. Kita tidak perlu juga harus menggunakan bahasa daerah, kita cukup balas dengan bahasa standar aja seperti itu untuk menunjukkan tingkat kesopanan kita seperti itu ya. Dan juga kalau teman-teman misalnya mempelajari bahasa daerah, mungkin ketika teman-teman next ya, ketika teman-teman itu ingin pindah kerja, bahasa daerah itu nggak kepakai seperti itu, karena nanti ada kemungkinan mungkin teman-teman pindah daerah yang mungkin berbeda prefektur yang sangat jauh seperti itu ya, bahasa daerah tadi nggak kepakai seperti itu. Jadi teman-teman cukup pahami saja seperti itu. Dan gue harapkan teman-teman itu yang mungkin baru datang ke Jepang itu cepat beradaptasi dengan penggunaan bahasa daerah seperti itu ya. Minimal kalau nggak bisa ngomong, teman-teman bisa paham apa yang disampaikan seperti itu. Kadang ada sebagian orang Jepang, khususnya yang orang yang udah tua itu, kadang mereka itu nggak sabaran atau nggak terima gitu. Kadang dia bilang, kamu kan sudah belajar bahasa Jepang di Indonesia, masa bahasa ini aja nggak ngerti. Kadang mereka ada bilang seperti itu karena dia nggak paham seperti itu. Yang kita pelajari itu di Indonesia itu adalah bahasa standar, bukan bahasa daerah seperti itu ya. Nah, jadi saran gue bagi teman-teman yang menghadapi bahasa daerah ketika teman-teman menyampai di Jepang, teman-teman cukup beradaptasi aja dengan cepat, teman-teman pahami apa yang dimaksudkan oleh orang-orang tersebut seperti itu ya, sehingga teman-teman nanti mudah berkomunikasi dengan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa daerah seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya menurut gue ya. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.